Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Teknologi Bioproses untuk pertemuan kedua ya. Untuk pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang isolasi dan preservasi mikroorganisme. Apa itu isolasi dan apa itu preparation of microorganism, nanti kita lihat. Kita akan Kita akan bahas nanti setelah ini. Baik. Untuk kali ini, ini yang kita akan bahas, yaitu industrial bioteknologi. Kita akan ambil di salah satu dari industrial bioteknologi ini di alurnya. Yang pertama di sini ada discovery and screening from earth atau water, atau ini adalah pengambilan pengambilan mikroba dari proses screening atau seleksi gitu ya, dari tanah dan air. Kemudian nanti akan dilakukan isolasi dan isolasi dan purification. Apa itu isolasi? Isolasi itu merupakan pengambilan gitu, pengambilan mikrobiologi dari campurannya gitu. Kemudian akan dilakukan proses kultivasi atau proses pengembangbiakan di medium yang sudah ditentukan, yang sudah direkayasa. Nah, selain kultivasi, di sini melewati proses cloning, atau dia apa namanya eh, fotokopian ya, fotokopi dengan bakteri yang sama gitu. Kemudian setelah itu akan nanti masuk ke fermentation. Di sini menggunakan reaktor fermentasi gitu. Di sini akan fermentasi sehingga nanti dihasilkan mikroba-mikroba yang bermanfaat untuk keperluan manusia. Salah satunya di sini adalah waste management. Waste management ini bisa digunakan untuk untuk pengolahan limbah. Ini pengolahan limbah ini biasa digunakan mikroba-mikroba yang notabene itu adalah mikroba yang aerob atau membutuhkan oksigen, sehingga di industri itu, kalau di industri itu dia di departemen IPAL ya, instalasi pengolahan air limbah. Di situ nanti ada bubbling atau ada aerator gitu, pemberian udara. Nah, selain untuk pengolahan limbah, juga digunakan untuk produk jadi gitu, di downstream untuk menghasilkan suatu produk yang bisa digunakan sebagai obat salah satunya, kemudian kemir atau untuk fermentasi roti gitu dan sebagainya gitu. Nah, di sini Yakult dan sebagainya. Oke. Nah, untuk kali ini kita akan fokus ke dua ini, yaitu discovery and screening, dari pengambilan dari alat, kemudian isolasi atau purifikasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu isolasi dan kultivasi. Isolasi itu merupakan kegiatan pemisahan suatu kultur organisme dari campuran biakan yang terdapat di alam. Jadi kan di alam itu biasa terdapat banyak sekali ya, jenis bakteri yang tercampur gitu, yang mix. Nah, isolasi ini adalah proses untuk mengambil bakteri khusus gitu, bakteri spesifik yang kita inginkan dari campuran tersebut gitu. Kemudian ada kultivasi. Nah, kultivasi ini merupakan tahapan yang dilakukan setelah isolasi dilakukan. Artinya bakteri yang sudah kita ambil secara spesifik tadi, kita kembangbiakan di media yang sudah kita tentukan gitu, yang sudah kita desain, sehingga bakteri itu bisa berkembang biak dengan baik dan cepat ya, dan sebagainya gitu. Dan di sini ada Ada bagan ya, ada alur gitu. Ada dua alur di sini. Ada proses pengembangbiakan bakteri. Kemudian ada juga pengembangbiakan bakteri untuk menghasilkan enzim gitu. Oke. Perhatikan di bagian atas itu ada tadi isolasi. Pertama ada isolasi mikroba dari alam. Itu akan menghasilkan mikroba alami tadi ya. Kemudian akan melewati proses mutasi dan seleksi atau hibridisasi atau juga rekayasa genetika, sehingga dihasilkan mikroba yang diinginkan. Nah, selain dari isolasi dari mikroba dari alam, juga mikroba didapatkan dari kultur laboratorium ya. Nah, mutasi itu sendiri merupakan proses pemutusan rantai DNA sehingga dihasilkan mikroba yang diinginkan. Kemudian ada hibridisasi, ini adalah penggabungan satu atau dua mikroorganisme sehingga dihasilkan mikroorganisme yang
yang diharapkan. Kemudian terakhir ada pilihannya dari rekayasa genetika. Di sini sebenarnya spesifik ke pemutusan rantai genetika sama seperti mutasi sebelumnya, akan tetapi di sini ada pergantian rantai DNA sehingga dihasilkan produk mikroba yang diinginkan. Sehingga kemudian selanjutnya ada di sini ada perancangan dan pemodelan. Eh, Proses ini dilakukan untuk menghasilkan apa namanya? Untuk menghasilkan reaksi yang baik gitu. Jadi di sini adalah desain untuk menentukan bioreaktor itu seperti apa. Contohnya misalkan prosesnya misalkan seberapa banyak apa namanya substrat yang dibutuhkan oleh mikroorganisme sehingga proses bisa berjalan dengan optimal. Selain itu kan di sini juga nanti akan menghasilkan produk. Nah, di sini akan bisa ditentukan gitu. Misalkan produk yang dihasilkan 10 liter, otomatis bioreaktor juga akan didesain sebanyak itu gitu, 10 liter. Tidak akan kurang dari itu. Lebih mungkin ya. Kemudian ekstraksi dan purifikasi dilakukan untuk memisahkan tadi ya produk-produk. Jadi misalkan kita inginkan mikroorganisme tadi, maka kita akan ambil mikroorganisme dan akan memisahkan dengan produk lain dari produk samping. Nah, selain itu di sini di bagian yang bawah ini merupakan produk enzim yang dihasilkan dari ekstraksi dan sintesis mikrobial yang kemudian dilakukan pengembangbiakan dalam bioreaktor enzimatik namanya. Setelah itu juga dilakukan ekstraksi dan purifikasi. Nah, yang berperan penting atau kunci kegagalan atau keberhasilan dari proses semua ini adalah mikroorganisme itu sendiri. Oke, ini kita akan bahas juga tentang kriteria mikroorganisme industri. Jadi yang mikroorganisme yang memenuhi syarat untuk digunakan dalam industri industri bioproses ya adalah apa sih gitu. Nah, kita lihat di sini. Nah, kita ada 9 di sini kriteria yang sudah dikumpulkan dari beberapa sumber. Yang pertama ada kultur murni tentu ya. Kultur murni kita tentu butuhkan karena memang produk yang akan dibuat di industri itu masih spesifik. Misalkan kalau kalau misalnya kita mau buat Yakult, otomatis yang mikroba yang kita inginkan hanya mikroba yang dapat membuat Yakult gitu. Tidak ada yang lain gitu. Kemudian ada yang juga kriteria selanjutnya stabil secara genetik. Jadi tentu ya genetiknya itu stabil, tidak cepat terpengaruh oleh apa namanya faktor luar sehingga genetikanya bisa berubah gitu. Jadi kuat lah gitu ya. Kemudian ada dapat produksi sel vegetatif atau spora atau unit reproduktif lainnya. Nah, ini juga selain itu yang ini ya. Ada produksi sel vegetatifnya juga itu dapat diproduksi, kemudian dia juga menghasilkan spora atau unit produktif lainnya. Kemudian yang lainnya ada mampu tumbuh dengan cepat. Tentu ya karena industri itu membutuhkan waktu tinggal yang sedikit ya atau misalkan waktu produksi yang cepat sehingga dia bisa meningkatkan eh, apa namanya? Produktivitas dan ekonomi terutama. Kemudian mampu menghasilkan produk dalam waktu yang singkat. Nah, sama ya tadi. Kemudian mampu lindungi diri dari kontaminasi. Tentu tadi harus kuat. Jadi mikrobanya harus kuat sehingga tidak akan cepat ya misalnya mati dan tidak merugikan jadinya gitu. Merugikan industri sendiri. Kemudian mampu disimpan untuk jangka waktu lama tentu karena industri itu bahan bakunya itu banyak dan biasanya dia produksinya sangat besar sehingga dia butuhkan mikroba yang lama juga gitu. Nah, selain itu mampu menghasilkan produk yang diinginkan dan mudah dipanen. Ya, tentu ini juga semua yang menginginkannya. Kemudian dapat menerima perlakuan dan perbaikan genetik. Jadi misalkan apa namanya kita membutuhkan misalkan suatu saat misalkan kita akan buat produk baru, otomatis syaratnya mikroorganisme yang kita punya sebelumnya itu mudah dilakukan perbaikan genetik sehingga tidak apa namanya tidak menyulitkan gitu. Atau misalkan mikroorganisme tersebut rusak, nah itu untuk perbaikannya cepat gitu. Lihat sumber mikroorganisme industri itu, yang pertama adalah sumber alami, tadi tentu ya kita dapat dari tanah air dan lain sebagainya. Yang kemudian dilakukan proses isolasi, seleksi, kemudian pengujian sehingga mikroorganisme itu layak digunakan. Kemudian ada juga yang koleksi kultur atau apa namanya tadi ya di laboratorium itu kita kultur atau membiarkan sendiri. Ini lembaga tempat penyimpanan dan memelihara mikroorganisme itu khusus gitu.
Ada beberapa nama koleksi untuk kultur di dunia gitu, ada beberapa, ada Amerika terutama, kemudian ada Inggris segala. Sebagian besar di sini dikuasai oleh ini ya, oleh Eropa gitu. Kita akan bahas tentang isolasi dulu, apa itu isolasi, what the meaning of isolation, dan lain sebagainya. Nanti kita akan lihat di slide selanjutnya. Kita akan bahas tentang isolasi, what the meaning of isolation. Inilah dia, yang isolasi. Apa itu isolasi kultur? Isolasi kultur adalah kegiatan pemisahan suatu kultur mikroba dari campuran biakan mikroba di alam. Tadi kita sudah bahas ya. Jadi setelah itu adalah sebelum mengisolasi ini harus diketahui mikroba apa yang akan diisolasi dan habitatnya tentu ya. Kalau misalkan kita inginkan misalkan mikroba untuk menghasilkan etanol ya kita harus ngambil itu, kita harus ambil isolasi yang untuk menghasilkan etanol, kemudian kita harus tentukan nanti ketika kita biarkan itu dia misalkan suhunya berapa, biasanya 25 derajat Celcius itu suhu ruangan, kemudian keasamannya berapa, itu semua harus sudah diketahui gitu. Ini tujuannya adalah menentukan sampel apa yang akan diambil dari alam dan media apa yang akan digunakan tadi ya. Sampel biasanya segera dipakai atau disimpan ya pada suhu yang dingin. Jadi tentu ya, kalau misalkan kita mikroba itu kan karena dia itu sangat rentan terhadap pengaruh luar. Jadi kalau tidak digunakan secara langsung maka dia harus disimpan dengan suhu kulkas ya sehingga dia tidak bekerja dengan tidak terus bekerja gitu seperti itu. Di sini ada beberapa teknik isolasi kultur murni yang biasa digunakan gitu. Yang ada 5 di sini secara umum. Ini sebenarnya lebih khusus orang bioteknologi yang bisa melakukan hal-hal seperti ini. Tapi eh, kita lihat secara sederhana saja. Baik ya, nanti kita akan lihat beberapa. Di sini ada penggoresan dan penyebaran yang paling sering dilakukan, ada penuangan, kemudian ada kultur yang diperkaya, pengenceran berseri dan isolasi sel tunggal. Baik kita akan nanti akan bahas satu persatu. Ini teknik penggoresan kita ada video, tapi nanti saya akan lampirkan di apa namanya di video selanjutnya. Nanti kita akan bagikan linknya. Baik, di sini ada tugas yang harus dikerjakan. Ini dijelaskan dengan lengkap ya. Salah satu teknik isolasi murni kultur murni, kecuali teknik penggoresan tadi ya. Eh, Kemudian tadi yang nanti penyebaran juga harus dijelaskan gitu. Terima kasih.